sebelum kita mulai, ingat ya, sebelum kita mulai, saya punya sedikit games buat teman-teman, ya. Kalau saya bilang tadi, kita tepuk tangan satu kali. Ingat ya, kalau saya bilang tadi, kita tepuk tangan satu kali. Oke, kita coba dulu bersama-sama, ya. Ingat ya di belakang, kalau saya bilang pagi, kita tepuk tangan satu kali. Oke, kita coba ya. Kalau saya bilang siang, ingat kalau saya bilang siang, kita tepuk tangan dua kali. Berapa kali? Oke, dua kali. Siang. Oke, kalau saya bilang sore, berapa kali? Betul. Pagi satu kali, siang dua kali, sore tiga kali. Kita coba sama-sama. Sore. Oke, kalau saya bilang malam, berapa kali? Kalau saya bilang malam tidak ada tepuk tangan. Ingat ya, kalau saya bilang malam tidak ada tepuk tangan. Ibu siapa namanya? Saya. Menurut Ibu Daya kira-kira sulit atau gampang? Gampang dan susah. Ini saja gampang dan susah ya. Oke, kata Ibu Daya gampang. Sekarang saya ingin coba latih konsentrasinya. Ya, sekarang semua tangan ke atas. Ya, kata Ibu Daya gampang. Sekarang saya mau coba konsentrasinya. Pak, kalau dibantu nanti yang salah dengan rumah dari saya, ya. Oke, sekarang semua tangan ke atas, konsentrasi, naik ke atas, kok di bawah saja. Oke, siap-siap, konsentrasi. Pagi, siang, malam. Ini yang salah banyak. Lalu ini kalau teman-teman sudah sore. Oke, sekarang sekali lagi ya, kita coba sekali lagi angkat tangannya, tapi matanya ditutup, ya. Oke, sekarang kita coba sekali lagi angkat tangannya, kita buka lagi dengan metode tadi, tapi matanya ditutup. Oke, sekarang kita ditutup matanya, konsentrasi. Oke, siap ya, saya mulai. Pagi, siang, sore, malam. Nah, boleh dibuka tangannya, matanya juga dibuka tangannya. Ada yang bedakan tidak? Poin pertama tadi sama poin kedua sama tutup mata. Ketika kita buka mata, kita masih tahu temannya nonton dan nontonnya salah gitu, ya. Tapi kita tutup mata kita mulai yakin dengan diri kita. Gitu. Kita tidak terlalu kalau temannya lupa, samping kanan, samping kiri, yang kita yakini adalah kegelapan dan hanya diri kita. Ternyata setelah tes yang salah hanya sekitar dua orang. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua di sini, yakinlah dan percayalah dengan kemampuan yang kalian miliki di diri ini. Dan kebetulan hari ini teman-teman sudah mulai latihan di BMK. Yang saya yakin sekali di hari ini, di detik ini, di luar sana itu masih banyak yang tidak seberuntung teman-teman yang di sini. Mungkin di hari ini ada ratusan atau ribuan orang teman-teman kita yang biasanya negara bisa duduk di sini, bisa ikut latihan, setelah latihan bisa bekerja, tapi mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan sebagai teman-teman di sini. Yang mungkin saja saat ini mereka punya impian untuk memberikan sepatu anak yang sudah bocor, tas anak yang sudah robek, atau beli orang yang sudah sakit, tapi dia tidak seberuntung teman-teman yang ada di sini. Oleh karena itu, teman-teman yang ada di sini, ayo syukuri apa yang kita lakukan hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan sekali-kali apa yang kita lakukan di sini. Cuma latihan di BMK, kemudian ikut aja. Sudah belajar dari yang masih? Belum. Tapi saya yakin setelah dari sini, lulus dari sini pasti bisa terjadi. Ketika bisa terjadi, berarti otomatis kesempatan untuk bekerja di industri kreatif semakin besar. Atau untuk berbisnis, buka usaha konveksi atau tailor semakin besar. Dan itu adalah kesempatan yang tidak banyak dimiliki oleh teman-teman kita di luar sana. Sekali lagi, apa yang saya lakukan di sini harus disyukuri dan dilakukan sebaik-baiknya. Tidak mengerti, tanya. Tidak tahu,
Oke Mas Nafi, saya mau tanya, target hidup Mas Nafi atau tujuan hidup Mas Nafi atau mimpi Mas Nafi 5 tahun ke depan? Ingat, 5 tahun ke depan apa? 1, 2, 3, tetot lewat. Oke, mbaknya udah angkat tangan barusan begini. Ya, siapa namanya? Mbak Maya. Oke, Mbak Maya, pertanyaannya sama, cuma saya kasihkan deh. Apa target tujuan atau mimpi Mbak Maya untuk tahun depan? Ingat, tahun depan. 1, 2, 3. Tetot lewat. Yang di belakang ini bukan dari saya, ya. Bapak siapa namanya? Pak Eko, saya mau tanya, tadi ada 5 tahun, kemudian ada 1 tahun, saya coba lagi, apa target Mas Eko untuk bulan depan? 1, Sukses seperti apa? 1, 2, 3. Nanti saya mengalir seperti air, betul? Betul. Iya, kalau airnya itu jatuh ke laut, kalau airnya itu jatuh ke danau. Mohon maaf, kalau airnya jatuh ke sungai, kalau airnya jatuh ke sungai, mau contohnya? Gak mau kan? Oleh karena itu mulai hari ini buatlah apa target hidup teman-teman di sini. Di usia 40 ini seperti apa? Di usia 50 seperti apa? Orang tuanya sudah sepuh mau dibuat seperti apa? Pasangan hidupnya mau dibuat seperti apa ke depannya? Jadi mulai hari ini buatlah target kalian. Tulis di kertas. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Sebanyak-banyaknya. Sehingga kalian tujuan untuk apa kalian itu. Contoh tadi apa? Contoh. Oke. Contoh namanya. Singkat cerita ini contohnya itu bukan masalah saya. Singkat cerita dalam yang waktu SMA itu nakal banget. Dikasih uang buat bayar sekolah buat jajan. Berangkat sekolah paling nongkrong. Ini kan dia nongkrong ke SMA. Orang tua itu ngambil kamu sama berbeda. Karena nakalnya dalam nilai ini. Sampai orang tua sudah nangis. Kamu kenapa sih? Udah bapak udah capek-capek kamu kenapa nggak sekolah lagi? Hingga akhirnya pokoknya yang nasihatnya juga sama nakal sekali. Singkat cerita, setelah itu belajar di sini, latihan di BPN ini, dia sadar, oh saya mau bahagiakan orang tua saya. Orang tua saya sudah sembuh, saya punya KTK. Setelah selesai dari sini, saya akan bekerja. Setelah saya bekerja, saya akan sisihkan selama 5 tahun. Setiap bulannya itu 1 juta rupiah. Habis itu, belum ingat. Berarti kalau saya ambil 1 juta, sisa dari itu masih ada 1,6 juta. Cukup lah, saya masih bisa fokus sehari-hari dengan orang tuanya. Singkat cerita 5 tahun, 1 juta rupiah disisihkan. Terus 5 tahun, terus 5 kali THR. Singkat cerita 5 tahun, keluar uang 7 juta rupiah. Di usia 29 dari tahun 2020 dan 2030. Kira-kira dengan uang 7 juta bisa nggak orang tuanya berapa? Bisa. Itu kalau kita PKP, kita punya ini, kita punya juga. Jangan ketika sudah berangkat dari BLK, yes kita kerja, dapat gaji, yuk nongkrong di kafe, beli HP apa, iPhone 15, gitu supaya jalan kalian kan. Jangan buat mereka sebanyak-banyak. Contoh lain lagi, saya namanya Aziz masih sekolah 2. Oke, ibu masih ada. Singkat cerita, Aziz ini punya apa? Pak, saya punya target, saya punya mimpi. Setelah saya lulus dari BLK, saya bekerja, ya, saya mau menjadikan ibu saya baru-baru. Kenapa seperti itu? Karena Pak, setiap hari Senin, ibu saya pakai dress warna ungu. Hari Selasa pakai dress warna kuning. Hari Rabu pakai dress gambar Bali. Hari Kamis pakai baju pengajian, karena dari hari dari Kamis. Jumat ada lagi, Sabtu ada lagi, dan seterusnya. Ini cuma untuk pokok dari punya target. Pak, saya ingin
pertama. Nah akhirnya di menit 10 menit ibunya bisa belajar mobil dan seperti itu. Ibunya bingung, mau kemana? Kita naik mobil juga. Oh, iya, ayo naik mobil sama Yusuf. Naik mobil berdua menuju mau kemana kalau sepanjang perjalanan ibunya bertanya, gimana Mas? Raja dulu, kemudian banyak kisah-kisahnya diceritakan di situ. Yang saya yakin kisah itu akan solidaritas Yesus orang. Sehingga kemudian sampai di depan orang pertama, ibunya mulai bingung. Nah, sini, ayo kita ibu Yusuf atas. Jadi tangannya naik ke lantai 2. Sampai lantai 2 berarti di 5 lantai sekolah. Yusuf keluarin amplopnya dari tasnya ada amplop. Bunda, ini mau buat Bunda 1,5 rupiah. Buat Bunda di baju baru. Apa itu? Terima. Yang bilang terima kasih biasanya bicara kasih orang tua. Yang bilang terima kasih mungkin belum kasih orang tua. Kok bisa? Perempuan kayak orang tua biasanya udah nggak usah buat orang kerja, buat adik sekolah, buat kamu nanti. Tapi Yusuf dia mengatakan mudah tenang buat adik, buat Yusuf sudah disediakan. Pokoknya hari ini adalah momen buat Bunda dari baju baru. Pokoknya Bunda itu akhirnya ini bilang benar Yusuf, benar. Yuk belajar di gereja dalam apa yang baru sekitar 6, 7, 8 pasal. Itu adalah contoh orang yang punya sebuah tujuan. Jadi teman-teman sekalian, ayat sebagai pemuda di sini saya ingin ingatkan kepada semua di sini, mari kita harus buat untuk apa kita hidup. Tujuan kita apa? Misalnya kita sudah punya anaknya masih kecil, usia 2 tahun 3 tahun, niatkan, tenang. Bapak atau ibu akan datang kakak punya di kampus sekolah. Mulai bulan ini setiap bulannya dari gereja bapak atau ibu akan bapak sisihkan dan khususkan 200 rupiah sampai dengan 15 tahun. Kira-kira kalau kita tahu per bulannya 200 rupiah sampai dengan 15 tahun bisa tak kira-kira? Bisa. Lagi-lagi buatlah akhir hidup kalian sebagai-banyaknya. Buatlah mimpi dan cita-cita sebagai-banyaknya. Ya, karena sekarang ini uang yang hilang itu bisa dicari. Ya, tapi kalau waktu yang hilang tidak bisa dicari. Mohon maaf sekali. Ini bukan maksudnya apa, tapi mohon maaf sekali. Banyak orang yang sudah bekerja 20 tahun lamanya, 30 tahun lamanya, tapi di masa tuanya tidak ada apa-apa. Banyak. Bukan kekhawatiran yang salah, bukan kerja keras yang salah, tapi dia membuat cita-cita pemimpinnya di masa mudanya. Kita tidak ada apa-apa. Buatlah diri kita sebaik-baiknya. Polisi keras. 1 mimpi, 2 mimpi, 3 mimpi, 5 mimpi, 10 mimpi. Saya yakin dengan mimpi yang dari seperti itu akan diperlukan untuk kalian menjadi pribadi. Ketika kalian kalau lagi lemah, tidak tujuan. Oh, saya mau dari saya, mau yang ABC sekarang. Oh, saya mau contoh saya sekarang. Yang pertama sadari pada saat ibadah itu apakah saja itu pasti bisa juga. Yang pertama datang hal seperti ini. Dan apakah sadari itu energi boleh menyelamatkan kalian untuk terus bisa bekerja lebih baik. Ya, kayak saya atau teman-teman di sini sebelum nanti selesai pelatihan terus di sini buatlah 5, 20 target atau mimpi atau tujuan teman-teman ke depan seperti apa. Ya, jangan kita mengalami seperti air yang sudah di awal. Iya, kalau jatuhnya ke laut atau ke danau, kalau jatuhnya kesepian atau kesepian, kita pasti akan mencoba. Oke, ini buku dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa inspirasi untuk apa kita berada di sini, karena untuk masa depan yang jauh lebih baik. Saya terima di sebuah pabrik, di mana ketika saya bekerja, dikasih tahu tugasnya adalah pencet tombol, tunggu 5 menit, kemudian keluar barang plastik, kemudian saya bungkus di kardus, saya taruh di ini. Itu ya. Yang pertama saya
jangan tinggalkan, tapi perbaiki. Kenapa, dan kenapa. Seperti itu. Pastikan mimpi itu sebagai energi besar untuk bisa mencapai hal tersebut. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak. Oke, kalau sekalian, ketika teman-teman sudah memiliki sebuah motivasi, sudah punya energi, sudah punya semangat untuk menjadi semua, saya yakin hal itu akan menjadi hidup kita menjadi lebih indah. Kenapa? Ketika kita capek, kita ingat, oh ya, anak saya di rumah harus saya muliakan. Ketika kita capek, kita ingat, oh ya, di rumah orang tua saya mau saya muliakan. Ketika kita capek, kita ingat, kita mau menyerah, kita ingat, apa itu kita harus ingat terkait dengan tujuan hidup kita. Lanjut, Pak. Bagaimana supaya impian memiliki kekuatan? Pastikan apa yang sudah kalian niatkan, sudah kalian catatkan, sudah kalian inginkan, itu kalian masukkan ke dalam hati. Kita harus memiliki cycle pertemanan yang sesuai dengan semangat kita. Tidak ada sejarahnya orang malas itu bisa berhasil, kecuali dia punya warisan 10 hektar dari orang tuanya. Ya, tapi banyak ceritanya orang rajin itu sukses. Ya, ingat, di setiap badai yang melanda, di ujungnya pasti ada pelangi yang indah. Di setiap masalah yang ada, setiap rintangan yang ada, pasti akan ada akhir yang terbaik. Seperti itu. Nah, di sini kalian harus menemukan cycle kehidupan kalian. Bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat juga. Atau yang kedua, mencarilah mentor-mentor terbaik yang selalu memberikan nasihat ke kalian. Bisa tidak kita sukses dalam waktu singkat? Bisa. Ada orang sukses butuh waktu 20 tahun. Kamu harus nanti setelah ini akan seperti hasilnya. Ikuti, carilah mentor tersebut. Karena dengan mentor kalian tidak akan jatuh di lubang-lubang yang pernah mereka rasakan. Sehingga yang tadinya dia butuh waktu 20 tahun sukses, karena kalian sudah dibimbing, ya, itu bisa waktu yang lebih cepat, bisa 5 tahun lebih cepat, terus lebih cepat seperti itu. Lanjut, Pak. Impian harus jelas. Ya, kalian teman-teman semua, impian kalian harus jelas. Contoh seperti ini, dengan saya bekerja, ya dengan saya tinggalkan BLK, kemudian saya bisa bisnis atau bekerja, saya punya impian. Yang pertama, saya mau beli rumah. Jelas juga nih, mau rumah itu di mana lokasi? Oh, saya mau rumah subsidi di daerah A. Kemudian daftarkan lagi nih. Mau kapan ngambilnya? Mau di mana lokasi perumahannya, di mana? Seperti itu harus jelas. Target saya Pak, saya mau beli motor. Yang jelas juga motornya mereknya apa, tipenya apa, segala macam seperti itu. Saya ingin bagi orang tua saya Pak, saya ingin sukses Pak. Suksesnya bagaimana? Ya, benarkah Pak, saya ingin punya usaha Pak, usaha air isi ulang, lokasinya di perempatan lampu merah sebelah sana Pak. Nanti saya akan buat 2 filter pengisian dengan target omset sekian setiap bulannya Pak. Untuk bisa seperti itu, nanti saya akan coba bikin usaha di KUR Pak, karena di KUR itu saya bisa dapat sekian juta, kemudian alatnya sekian juta Pak, dan untuk saya sekian juta. Ini semuanya masuk Pak. Dengan seperti itu nanti saya bisa nyawa di sana dengan omset satu harga sekian dan sebulan sekian, dan saya yakin akan balik modal sekitar 6 bulan. Harus jelas seperti itu. Lanjut Pak. Impian sebaiknya ditulis. Ya, saya besar dari ini, saya cerita padanya. Orang tua saya itu tadinya lulusan SMP, bapak saya. Kemudian dia security satpam, ya, dan dia mengambil ijazah paket C. Dia punya anak 3. Saya anak kedua. Di mana pada saat itu saya tidak pernah berpikir bisa untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Singkat cerita, setelah lulus SMA, saya mencoba untuk menjadi sales. Baru mau lulus, sudah selesai ujian, saya mau sebagai seorang sales buku di daerah Jakarta Selatan. Buku pelajaran.
sudah di interview, sudah dikasih tahu cara jualannya, pas mau jualan saya dimarahi oleh bule saya dan Pak Le saya. Kamu harus kuliah, harus belajar. Saya bilang, Pak Le, bule, Mas gak punya biaya. Akhirnya saya cerita, wes kamu daftar aja, nanti biaya Pak Le bayarin. Akhirnya saya langsung daftar SNMPTN, kemudian saya pilih kampus paling termurah di Jakarta, dan kemudian saya ikut SNMPTN semua bayarin. Singkat-singkat 2 bulan saya lulus. Ketika lulus, saya ketakutan. Kenapa ketakutan? Ini mau pakai apa bayar kuliahnya setiap semesternya? Nah akhirnya ketika itu saya jualan donat di tahun pertama. Pakai donat, saya keliling kampus jualan donat. Nah dari situlah saya mulai sadar, saya bisa berhasil. Saya tulis mimpi saya satu persatu di semua kertas. Saya tulis, saya ingin punya komputer agar bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya ingin punya sepeda motor. Saya ingin ini, biasanya saya tulis seperti itu. Dan akhirnya saya niatkan itu saya lipat dengan bagus, saya taruh di dompet. Jadi setiap saya buka dompet, uang ada kertasnya. Setelah saya buka, oh ini. Dan itu masya Allahnya satu persatu tercapai. Ini kecapai. Bahkan saya pernah tulis, ingin coba naik kapal laut, ingin naik pesawat terbang, benar-benar paling bawah. Dan itu masya Allah tercapai semua. Cepat seperti itu. Dan itu masya Allah semua tercapai. Dan tanpa saya sadari, ternyata dengan menulis seperti itu, menulis sebuah penyemangat dan pengingat terkait dengan tujuan hidup saya. Jadi teman-teman semua di sini, tolong mimpinya, cita-citanya itu dicatat dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Impian harus bisa diukir. Pak, saya ingin seperti ini, Pak. Saya ingin seperti ini, Pak. Saya ini. Boleh. Tapi harus action, harus jalan, harus dilakukan. Jangan hanya berandai-andai saja, tapi harus dilakukan. Ingat, kalau misalkan saya dari sini mau jalan kemana ya? Misalkan jalan ke Sentono, Pasar Batu Sentono, disuruh jalan kaki. Pak, tolong ke Pasar Sentono Pak, antar dokumen ini. Saya pasti pas di awal dari sini mengatakan, aduh, jauh banget, suruh jalan kaki. Ini bisa berapa lama ya? Karena berpikir seperti itu, tidak action, tidak jalan-jalan. Tapi yang kedua, kalau sudah seperti ini, oke, baik Pak, saya bawa dokumennya, kemudian saya jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus keluar gerbang pertigaan sana, belok kanan, tiba-tiba sudah sampai perempatan merah. Itu kalau kamu menyerah, rasa apa? Aduh, sayang banget nih, setengah lagi nyampe di setengah perjalanan. Gitu. Oleh karena itu, semua impian harus bisa diukir, action kan. Lanjut Pak. Bagaimana agar semua yang bisa terjadi? Yakin. Ingat, mimpi yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian actionkan, harus yakin. Oke, untuk bisa yakin ini, kalian tidak bisa sendirian. Kalian butuh tenaga goib. Apa itu tenaga goib Pak? Dukun Pak? Bukan dukun. Ya, mintalah doa dari orang-orang kalian sayangi. Contoh orang tua kalian. Ketika kalian ingin ikhtiar satu hal, ingin interview, ingin mulai kerja, ingin mulai bisnis, libatkan Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga libatkan doa-doa dari orang yang kita sayangi. Datangi orang tua kita, bapak, ibu, adik mau coba ikhtiar di sini, minta doanya ya, baca Al-Fatihah atau apa seperti itu. Itu tanpa kalian sadari, itu seperti ada energi goib yang mendorong kita. Sama halnya kita mendorong sebuah mobil mogok, kalau sendirian berat, tapi karena ada energi goib yang di belakang kita, serasa mudah seperti 3 orang yang mendorong. Itu kadang sudah kita lewatkan. Pak, bagaimana dengan orang tua kita sudah tidak ada, dengan orang yang kita anggap lebih tua dan lebih paham agamanya, minta doanya, atau adik kita, atau orang yang pinggir jalan yang sedang kesusahan, minta doa, tidak ada masalah. Karena hal itu bisa jadi energi goib yang memudahkan langkah kaki kita. Lanjut Pak. Impian harus direncanakan. Ingat, yang sudah dicatatkan tadi itu harus ditargetkan kapan kalian harus bisa mendapatkannya. Jangan hanya ditulis saja, diyakini saja, dan dilakukan, tapi harus ditargetkan. Ini harus jadi di tahun sekian, ini harus jadi di tahun sekian, harus detail seperti itu.
Lanjut Pak. Lanjutkan dengan real action seperti itu. Lanjut Pak. Jadi lanjut Pak. Jadi teman-teman semua di sini harus punya impian besar. Harus punya impian besar. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang punya mimpi besar. Tidak mungkin Indomaret bisa berdiri dengan banyaknya, Alfamart bisa berdiri dengan banyaknya kalau ownernya tidak punya mimpi besar. Tidak. Masa yang ada banyak untuk menggapai sebanyak impian yang kita miliki, kita harus berusaha. Itu dengan bekerja untuk mewujudkan sesuatu atau sekian banyak impian kita. Nah, dalam bekerja itu seringkali ada lingkungan yang toksik. Contohnya seperti dari atasan, rekan kerja, atau dari pekerjaan itu sendiri. Nah, untuk menghadapi lingkungan seperti itu, kita harus melakukan apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kesempatan kita lagi ada. Nama saya Ali dan saya ucapkan terima kasih kepada para desainer dan semuanya, khususnya untuk Bapak Wali Kota yang telah melaksanakan kegiatan BLK ini, memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti pelatihan baik keterampilan ataupun soft skill yang dibutuhkan untuk bekerja dan berwirausaha. Satu pertanyaan dari saya, setelah sekian lama saya bekerja dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan saya, ternyata ada banyak hal yang di luar kemampuan dan prediksi dari saya, sehingga pada saat ini saya di sini mencari solusi untuk kedepannya dan bagaimana menurut Bapak agar kita tetap bisa bersemangat dan berpikir positif untuk kedepannya, karena yang kita lihat untuk dampak ekonomi baik secara regional, global, baik mikro ataupun makronya ini tidak baik-baik saja. Terima kasih. Sylvia, pertanyaan saya yaitu bagaimana kita tetap kita bagaimana cara kita untuk dapat tetap semangat pada impian kita, tidak terbatas pada usia, karena semakin tua kita akan semakin realistis dan kemungkinan impian-impian yang telah direncanakan sejak awal akan gugur begitu aja. Terima kasih. Nama Yani Arifah Madani. Di sini saya mau tanya lebih ke bagaimana tips and trik dari Bapak untuk mengumpulkan modal dan juga bagaimana cara membagi penghasilan supaya kita bisa mencapai impian yang kita impikan gitu. Terima kasih. Dari lingkungan yang toksik, bagaimana kita harus menyikapinya. Jadi mau dimanapun kita berada, mau itu kita bekerja, mau itu kita bisnis sendiri, bahkan kita tidak aktivitas apapun, pasti salah satu yang toksik. Kita diam di rumah diomongin orang, kita bekerja di kantor mana diomongin orang, kita mau bisnis sukses juga diomongin orang, dan itu sebaliknya. Kita tidak akan bisa menghindari hal seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah sikapi dan hadapi. Sikapinya bagaimana? Sikapnya satu, pastikan pikiran kita harus selalu positif terhadap tujuan awal kita. Kalau niat kita memang untuk bekerja dan melayani orang yang ada di sekitar kita, terus ingat di sana,
ada yang bicara negatif, tidak usah didengarkan, tetap biasa saja. Ada orang yang meminta kita coba klarifikasi dengan baik bahwa itu salah, sampaikan dengan sebaiknya saja, tidak usah emosi, kemudian kita fokus ke diri kita. Karena remote kehidupan harus kita yang pegang. Sekali lagi, remote kehidupan kita harus kita yang pegang. Contoh misalkan, saya nggak suka tuh sama Mbak di sana, dia orang seperti itu, saya buat dia emosi akhirnya apa? Saya gosipin dia segala macam. Harapannya ketika saya bikin remote dia, saya setel supaya dia marah dan emosi. Tapi akhirnya kita bikin gosip, dia jadi emosi. Siapa nih yang gosip saya nih? Bla 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 bla. Akhirnya apa? Rumsing segala macam. Saya yang bikin remote kehidupan dia, tidak saya bisa bantu dia, dan saya akan buat dia menjadi keluar dari perusahaan ini, akan buat dia menjadi stres, akan buat dia menjadi tidak enak bekerja. Tapi kalau remote kehidupan kita sendiri pegang, orang lain mau ganti kita menjadi marah, saya buat kamu jadi marah, saya buat kita ke kamu, klik, kok dia nggak marah-marah ya, dia tetap senyum ya, kok aneh, saya buat dia, akhirnya saya buat hal yang lain seperti supaya dia menjadi orang marah dan tidak suka dengan lingkungan di sini, tetapi tidak depan. Kenapa? Remote-nya dipegang sendiri sama orang tersebut. Akhirnya apa? Orang yang ingin niat jahat jadi pusing. Kok dia nggak bisa berubah ya? Kok dia nggak bisa seperti kan ya? Kok dia tidak menjadi marah ya? Kok dia menjadi resign ya? Kok dia menjadi kabur ya? Akhirnya apa? Orang yang ini menjadi stres sendiri. Sama seperti kita megang remote TV. Ketika baterainya habis, mau ganti channel RCTI bisa. Tiba-tiba sebelum dia mau pakai TV-nya, mau ganti Indosiar, kok nggak bisa? Akhirnya apa? Emosi kan? Coba lagi, bisa. Emosi. Sama. Pastikan remote kehidupan kita jangan dipegang oleh orang lain. Kitalah yang harus memegangnya. Kita jangan sampai mau disentuh oleh orang lain. Orang lain ingin kita emosi, orang lain ingin kita marah, kita jangan berikan remote kita ke mereka. Kita pegang. Harus positif dan harus terus sesuai dengan tujuan kita bekerja atau berbisnis. Yang kedua, coba pikirkan. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang benci kita. Di hari ini kita marah, kita emosi, makan gak enak, tidur gak enak, gibah kemana-mana. Tapi yang jahat sama kita, yang memfitnah kita, hari ini, di detik ini, dia lagi ketawa-tawa, nonton TV, Netflix, makan es krim, dan dia tidak memikirkan kita. Terus untuk apa? Waktu kita habis untuk memikirkan orang yang tidak memikirkan kita. Bayangkan. Hari ini kita emosi sama dia nih, tapi dia lagi senang-senang dan tidak ingat sama kita. Jadi janganlah habiskan waktu kita dengan sia-sia. Fokus dengan pikiran positif dan tujuan kita. Toksik itu tidak bisa dihindari, dimanapun pasti ada. Kita bekerja itu tidak mencari 100% kenyamanan. Sekali lagi, kita bekerja tidak mencari 100% kenyamanan. Yang kita cari adalah 100% gaji. Ya, yang nyaman itu adalah kita yang bisa menciptakannya. Karena di dunia kerja yang dicari adalah gaji. Nyaman itu tidak bisa kita cari karena setiap orang berbeda-beda pikirannya. Ada suami istri sudah bersama-sama 10 tahun, pasti masih ada berbeda pikirannya. Ada adik kakak sudah 10 tahun bersama-sama, pasti ada pikiran yang berbeda. Ada sudah pacaran lama-lamanya, pasti ada yang berbeda-beda. Yang namanya toksik pasti selalu ada. Tinggal kita bagaimana mau fokus dengan pikiran positif dan dengan target utama tujuan hidup kita. Seperti itu. Jadi kalau kita lagi mencapainya, hidup poin 2 tadi, 3 tadi. Positif dengan target kita, remote kehidupan kita yang pegang, dan ketiga yakinlah buat apa kita habis waktu kita untuk orang yang sedang menjahati kita, di saat ini kita marah tapi dia sedang senang-senang tanpa mengganggu kita, seperti itu. Oke Mbak, gimana? Bisa? Oke, yang kedua tadi apa ya? Misalkan saya punya niat cita-cita jual gorengan. Oke, saya mau jual gorengan, saya mau jual di perempatan lampu merah Pekalongan kota. Target saya nanti di situ bisa habis setiap harinya 1000 piece gorengan. Akhirnya mencoba usaha di situ sudah 1 bulan meleset. Setiap harinya tidak nyampe 1000, cuma 300, 400, 500, 300 seperti itu. Nah,
ketika Bapak sudah hitam itu, tandanya apa? Bapak itu sudah memulai 5 tahap terkait dengan impian Bapak. Petisi Bapak itu tinggal sedikit lagi. Yang pernah saya katakan tadi, jika misalnya kita usaha ini, usaha tahu goreng, agak usaha tahu goreng, kok sepi ya, gagal ya, jangan pindah ke usaha yang lain, jangan dulu, tapi dicek dulu apa yang salah. Oh, ternyata tempatnya nggak strategis, ada pohon di depannya, saya geser dikit lah 3 meter supaya kelihatan. Setelah digeser, oh udah mulai rame nih, ada peningkatan dari sebelumnya, tapi kok nggak rame banget. Oh ternyata setelah dievaluasi tahunya kurang garam, ya agak aneh, kasih garam sedikit lagi, kasih bumbu lagi, lebih enak. Oh penjualan lebih naik lagi, tapi kok ini masih belum 1000 penjualannya nih, saya targetnya 1000, ini baru 800 nih, apa nih? Oh ternyata apa? Gelap, nggak ada lampunya, nggak ada pamfletnya. Saya belakang lampu yang terang, saya kasih pamflet tahu goreng ekspres gitu. Sekali coba dijamin tagih, dijamin nagih selanjutnya. Dibuat kita seperti itu, dan akhirnya apa? Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ingat, setiap usaha yang gagal itu tidak ada, setiap usaha yang belum satu tujuan itu tidak ada yang gagal. Yang ada adalah belum kalian analisa dengan baik. Ya, ketika sebenarnya ketika sudah sampai tidak sampai titik, tanya kenapa ya ini gagal, ini diskusi. Oh ternyata kurang ini. Kenapa? Ya, dianalisa. Jangan sampai seperti itu kita langsung menyerah. Oh jual tahu goreng baru sebulan cuma dapat 300, jadi jualan baju dengan 2 bulan udah selesai jualan ini. Ini apa? Yang tadinya sudah mulai usaha tahu, mulai lagi dari nol usaha baju sudah mulai jalan, mulai lagi dari nol. Akhirnya mau apa kita selesai? Ya, pokoknya jadikan ide positif dengan ini kenapa dianalisa seperti itu, sehingga prediksinya sedikit demi sedikit bisa tercapai seperti itu. Yang namanya bekerja, yang namanya bisnis itu tidak ada batasannya. Kita bisa bekerja di usia 40 tahun bisa, kita bisa bekerja di usia 20 tahun bisa, kita bisa bisnis di usia 50 tahun bisa, bahkan kita bisa bisnis di usia 80 tahun bisa. Semua bisa. Tidak dalam sebuah pekerjaan dan sebuah bisnis itu tidak ada batas usianya. Ya, yang membatasi kita adalah tekad kita, strategi kita, dan impian kita. Gitu. Misalkan usia saya sudah 40 tahun, wah saya mau bisnis, tapi usia saya sudah tua, sudah 45 tahun, pokoknya berat deh. Ya udah berat selanjutnya. Ingat, KFC itu yang suka lihat bapak-bapak tua bapak KFC itu, ada yang tahu nggak dia mulai bisnis usia berapa KFC? 65 tahun. Ya, 65 tahun dia kamu tahu tentang KFC ya? Tentang KFC. Itu usia 1 tahun baru mulai bisnis, dan jadi apa? Sekarang dia nomor 1 penjual ayam ketaknya terbesar di dunia. Seperti itu. Ya. Kayak contoh Honda, dia bisa menciptakan sebuah kendaraan, itu juga di usia 50 tahun ke atas. Jadi tidak ada batasan muda atau tua pada saat bekerja atau pada saat dia berusaha. Yang salah adalah sudah tua, sudah usia 35 mau bisnis berat lah, ya udah berat selanjutnya. Ya, tapi kalau kita sudah mulai misalnya dirubah, pasti bisa. Oke, kita mulai usaha hari ini, usahanya ada seperti ini, pasti berhasil. Sebagai sebuah contoh, anggaplah saya bekerja di pabrik A. Kosan saya itu ternyata untuk akses masuknya ada kuburan 100 meter. Kuburan 100 meter, di ujungnya itu ada kos-kosan saya. Saya dapat kosan itu karena dibantu oleh teman saya. Disewakan di sana, pas saya datang, gimana kosan saya? Tuh di ujung sana ada kuburan, kemudian setelah itu ada kontrakan hanya 2 pintu. Kebetulan yang sebelahnya kosong, hanya saya sendirian. Murah harga Rp300, cuma aksesnya 100 meter lewat kuburan. Ketika hari pertama saya kerja, saya mau pulang ke kosan, mulai kosannya, ternyata baru tahu depan kuburan itu tidak ada lampunya. Tidak ada lampunya, dan banyak pohon berdiri besar segala macamnya. Hati saya akan mengatakan, ya Allah ini serem banget nih. Saya pada waktu itu, pasti yang pertama itu udah lari, baca doa dalam hati sampai kos-kosan, gitu ya. Hari pertama seperti itu. Hari kedua saya kerja,
mindset saya pasti akan sama, serem, takut, apalagi dikasih tahu sama teman kerja saya, hati-hati, 3 bulan lalu ada yang bunuh diri di sana dan bunuh diri di depan kuburan, pakai tali dan bunuh diri, perempuan, gitu ya, tambah takut lagi. Tapi mau nggak mau pulang ke tempat itu, pas pulang lari, saya baca gitu lari seperti itu. Hari ketiga, keempat, kelima, pulang terus seperti itu, takut masih ada. Kira-kira setelah 2 bulan lewat situ setiap hari malamnya, pas takut nggak? Enggak, 2 bulan saya lewat, biasa aja, nggak ada apa-apa. Setelah saya lihat situ, sambil biasa aja, gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mindset kita. Di awal mindset saya takut, serem, segala macam, kuntilanak, genderuwo, segala macam. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya lewatin, di hal biasa kita bisa aman. Hanya apa? Gak ada masalah. Sama. Mindset kita harus diubah. Tidak ada, saya sudah tua, bisa susah, tidak ada. Mindsetnya dirubah. Dirubah menjadi, yuk kita usaha ini, yuk jalan, yuk sama-sama, seperti itu. Yang terakhir aku pertanyaannya ya, teman tidak usah, teman-teman, untuk modal itu tentukan dulu berapa target yang dibutuhkan, berapa target yang diinginkan untuk sebuah usaha. Misal butuh 5 juta. 5 juta itu banyak hal. Kalian bisa mengajukan joint partner sama teman-teman. Mau bisnisnya belum nih, saya punya prospek seperti ini, ABCD, prospek seperti ini. Mau nggak nanti ambil bagi hasil stok ke sini 2 juta, 1 juta, nanti setiap bulannya saya akan bagi hasil 20%. Seperti itu, banyak hal seperti itu, ya. Atau misalkan dengan kurun, dengan memberikan pinjaman dan sebagainya, banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Saran saya adalah join dengan orang terbaik kalian, seperti itu. Waktu sudah habis, sudah datang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.